Halo, selamat pagi sahabat Plova. Salam jumpa lagi nih di Plova TV Channel. Pagi ini saya mau bikin konten bagaimana cara menjadikan bibit jahe merah dari dari tunas tunas jahe merah yang sudah umur 3 bulan. Nah, jadi jahe merah umur 3 bulan kan sudah banyak tunasnya tuh sahabat Bapak, sudah banyak batangnya. Nah, itu kita pecah rimpang batangnya menjadi banyak bibit baru. Nah, ini kita mulai ya sahabat Bapak. Ini pagi-pagi nih, saya sudah di kebun depan rumah saya nih. Nah, sebelumnya tidak segan-segan saya siarkan bahwa di pojok kanan bawah itu ada tulisan sayapeduli.com. Mohon sahabat Plova searching ya, itu yayasan sosial yang saya buat dengan sahabat-sahabat saya untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, baik kaum difabel, fakir miskin, anak terlantar, tunawisma, semua yang membutuhkan. Sayapeduli.com akan bantu sekuat tenaga supaya kita bisa saling berbagi. Oke sahabat Plova, itu aja, jangan lupa ya sayapeduli.com di searching dan di explore, dilihat video-videonya di YouTube Saya Peduli. Nah, itu aja sahabat Plova. Kita mulai ya video kita, bagaimana menjadikan bibit jahe merah dari jahe merah yang sudah rumpun jahe merah yang sudah batangnya banyak. Nah, kita jadikan beberapa bibit. Oke, selamat menyaksikan sahabat Plova. Nah, ini sahabat Plova nih, pohon jahe merah yang akan dipecah dan akan kita semai satu-satu pohon untuk dijadikan bibit baru dan ditanam di ladang. Nah, jadi saat Plova perlu ketahui bahwa menanam jahe merah ada dua metode, satu dengan rimpangnya, kedua dengan bibit yang sudah jadi, bibit yang umur 3 bulan ya, yang sudah banyak beranak ya, bertunas. Nah, sekarang dipecah tunasnya, tapi perlu metode nih sahabat Plova. Metodenya adalah supaya dia tetap hidup gitu. Nah, ini coba kita lihat ya sahabat Plova. Sahabat Plova, jadi dalam memecah rimpang perlu diperhatikan, pertama jangan diubek-ubek ya sahabat Plova. Jadi jangan diacak-acak, jadi langsung aja dipotong, misalnya dalam jumlah besar dulu, dibagi-bagi dulu. Nah, satu bagian besar, nah seperti ini, satu bagian besar tuh terdiri dari 4 rimpang. Kita lihat lagi, nah situ satu bagian besar. Jadi tanahnya jangan dirontokin ya sahabat Plova. Nah, tanahnya jangan dirontokin. Nah, itu satu bagian besar lagi. Nah, ini sahabat Plova, jadi dua bagian besar ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini satu bagian besar, dua bagian besar. Nah, baru jadi caranya seperti ini. Jadi tanah akar halusnya itu tidak rontok dari tanah, jadi dia nggak terlalu kaget. Nah, jadi 4 bagian besar atau 5 bagian besar nanti ya, jadi dipotong dalam bagian-bagian besar dulu. Nah, lu sahabat Plova bisa lihat, perhatikan ya, jadi jangan dirontokin tanahnya, itu bahaya ya sahabat Plova. Diusahakan tangan sahabat Plova jangan menyentuh akar terlalu lama ya, karena di sini akar itu, tangan kita tuh banyak bakterinya. Nah, ini dipecah lagi menjadi 3 bagian. Nah, ya taruh. Nah, itu direndam aja di air itu. Mana airnya? Nah, bentar. Ya, ini sahabat Plova yang sudah dipotong ya menjadi kecil-kecil. Nah, ini dimasukkan ke dalam air larutan fungisida. Nah, dimasukin aja supaya dia tidak kaget. Nah, ini juga dipotong lagi sahabat Plova nih.
ya. Nah, itu dipotong menjadi berapa bagian tuh, Jan? 3. 3 bagian. Ya, dipotong 3 bagian. Bisa 2-2, bisa 1, sahabat lopa, tergantung kondisinya. Jangan dipaksa untuk 1. Ya, sahabat lopa. Nah, kita lihat, masukin. Ya. Nah, dimasukkan sahabat lopa. Jadi jangan disentuh akarnya ya. Sebisa mungkin akarnya jangan digoyang-goyang, jadi jangan terlalu rontok itu tanahnya. Biar kalaupun rontok, dia rontok dengan air. Jangan dipaksa rontok, karena akar itu terdiri dari bulu-bulu halus. Dia nggak kaget jadinya. Sahabat lopa. Nah, ya seperti itu sahabat lopa. Kalau mau satu-satu juga boleh, Jel. Nah, ada yang 1 ya. Ya. Oke, ini sahabat lopa ini. Bang Jailani udah memotong nih sahabat lopa nih. Nah, ini dimasukin sama tanah-tanahnya sahabat lopa, dimasukin. Biar dia rontok di air dengan sendirinya ya. Jangan dirontokin dengan tangan, sebisa mungkin gitu. Sahabat lopa bisa lihat ya. Oke ya, dimasukin lagi. Kalau sahabat lopa memecah rimpang ini dalam dalam jumlah besar, siapin ember yang lebih besar. Nah, gitu sahabat lopa. Potong. Ya. Oke. Ini dipotong lagi. Sahabat lopa sebentar. Oke. Nah, itu sahabat lopa lihat. Jadi 5 bagian ini mungkin karena banyak ya. Ya, dibolak-balik boleh, karena ini wadahnya kecil sahabat lopa nih, jadi dibolak-balik nih. Harusnya wadahnya besar. Nah, setelah ini kita siapin tanah yang sisa dari pembibitan rimpang tadi, dimasukin ke dalam polybag. Nah, ini polybagnya, polybag kecil aja sahabat lopa ya, polybag kecil. Untuk dasarnya aja dikit ya. Nah, kalau bisa jangan sama akar-akarnya, karena itu akarnya nanti jadi busuk, bahaya kalau busuk jadi jamur. Jadi tanah media tanam murni ya kan, akarnya dipisahin sahabat lopa. Akar yang rontok dipisahin, ya. Supaya tidak menularkan penyakit. Kalau akar yang rontok tuh nanti busuk, meninggalkan penyakit sahabat lopa tuh. Jadi kita bersihin dulu sisa ininya. Nah, nanti dari proses ini sahabat lopa, setelah dimasukin ke dalam polybag, nanti dipotong daunnya.
pucuknya dipotong, karena digunting-gunting daunnya pasti dia akan layu. Nah, itu proses dia tumbuh lagi sekitar 10 hari meninggalkan penyakit, sahabat lova tuh. Jadi kita bersihin dulu sisa ininya. Nah, nanti dari proses ini, sahabat lova, setelah dimasukin ke dalam polybag, nanti dipotong daunnya, pucuknya dipotong, karena digunting-gunting daunnya pasti dia akan layu. Nah, itu proses dia tumbuh lagi sekitar 10 hari. Kenapa pucuknya dipotong? Supaya kita bisa lihat perkembangannya. Karena kalau pucuknya dipotong, nanti kita bisa lihat ada pucuk baru atau enggak dalam 10 hari. Kalau dalam 10 hari muncul pucuk baru, nah berarti tanaman ini berhasil dipindah, dipecah dan dipindah di wadah yang baru. Sehingga nanti pada saat ditanam di ladang, tinggal kita sobek polybagnya atau keluarkan dari polybag tanpa memotong lagi. Jadi dia tidak kaget, sahabat lova. Nggak ada akar yang rusak gitu. Nah, ini sahabat lova nih, sedikit aja ininya aja. Nah ya segini aja, coba ya segitu. Kan ini cuma buat ini doang. Dibikinnya dulu, bikin yang banyak dulu aja. Lova yang sudah direndam tadi dimasukin ke polybag, dibuat itu, sahabat lova tuh. Ini kita zoom nih biar sahabat lova lihat. Nah, jangan terlalu penuh, asal buat aja dipadat dikit. Dipadetin dikit, bukan itu, diteget. Nah, dipencet. Nah, ditekan, jangan dipadetin dengan cara diangkat polybagnya, jangan ditekan aja, padetin. Tekan agak kenceng nggak apa-apa. Nah, biar padat ya. Nah, tuh sahabat lova. Cukup. Nah, ini jadi nih satu bibit semai dari pecahan rimpang ya, tuh dengan 2 bibit. Pucuknya naik kelihatan dia, itu tujuannya. Kalau pucuknya nggak naik, nanti busuk di atas, busuk di pucuk. Kalau nggak dipotong gitu, busuk di pucuk, dia susah lagi numbuh pucuknya. Ini kan sekarang lukanya di akar, dan sekarang luka juga di pucuk. Nah, cuman ini kalau di pucuk bukan luka namanya. Kita bisa lihat pertumbuhannya. Tuh sahabat lova. Nah, nih kita lagi direndamnya, boleh lama, boleh sebentar, boleh. Artinya supaya tanahnya rontok ini bukan dengan tangan kita, tapi dengan air. Karena dia kalau dirontokin dia kaget gitu. Tapi kalau dirontok air dia natural jadinya. Nah, ini dimasukin satu-satu, sahabat lova, dipadetin. Ya, jangan dibanting-banting ya, sahabat lova, jangan ini, tapi dipadetin dengan tangan aja. Padetin secukupnya. Nah, sahabat lova, bisa saya zoom nih. Nah, itu dipadetin secukupnya, nggak usah terlalu penuh juga ya. Langsung dipotong pucuknya. Nah, jadi jangan nunggu lama, sahabat lova, biar dia ya pucuknya dipotong, taruh ya, itu sahabat lova tuh.
Jadi satu rumpun ini tadi mungkin bisa dapat 10 ya, 10 lebih nih, 10 lebih dari ada yang 2, ada yang 1, tergantung akarnya lari kemana ini rimpangnya gitu. Kalau terlalu dempet 2-2, bahkan mungkin bisa 3-3. Jadi satu rumpun ini tadi mungkin bisa dapat 10 ya, 10 lebih nih, 10 lebih dari ada yang 2, ada yang 1, tergantung akarnya lari kemana ini rimpangnya gitu. Kalau terlalu dempet 2-2, bahkan mungkin bisa 3-3. Jadi memang ada yang langsung ditanam di ladang, ada juga disemai sedikit beberapa hari, 2 minggu supaya dia tumbuh pucuk. Artinya akarnya nggak kaget. Tuh, sahabat Bapak, diusahakan dari media tanam yang bekas dia dulu, diusahakan kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada, terpaksa media tanam baru. Nah, ini sahabat Bapak, kita zoom bagaimana prosesnya. Nah, kita detin. Nanti potong. Kurang gel, terlalu atas, motongnya bawahan lagi yang agak, ya gitu. Jadi jangan terlalu potong yang paling ujung, jangan agak ke bawah dikit, batang agak besar sedikit. Nah, ini sahabat Bapak, bagaimana proses memecah rimpang untuk dijadikan bibit. Rimpang yang umurnya 3 bulan seperti ini nih sahabat Bapak nih, ini umur 3 bulan nih ya. Nah, ini dari 1-2 bibit menjadi puluhan bibit nih, puluhan rimpang, puluhan tunas. Nah, dipecah menjadi seperti ini. Nah, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam polybag seperti ini. Nah, itu sahabat Bapak. Ini menjadi edukasi buat sahabat Bapak nih, supaya di kemudian hari jika sahabat Bapak tertarik menanam jahe merah, nah ini begini caranya. Kalau mau menanam jahe merah dari batang ya, yang sudah dipecah, yang sudah dipisahkan dari batang yang lain. Oke sahabat Bapak, kita lihat. Jadi kalau udah isi penuh baru dipadetin, jangan sedikit-sedikit padat, jangan. Isi penuh dulu baru padat sekali, set. Nah gitu. Jadi sahabat Bapak isi penuh dulu, nah baru padat sekali, set. Nah gitu.
potong pucuknya yang batangnya agak lumayan besar ya, taruh. Oke, ini rencana saya akan tanam di ladangnya Pak Haji Mansur, bertahap ya, 2000 meter dulu. 2000 meter itu sekitar dibutuhkan bibit ini 4000 bibit gitu, 4000 pohon, karena nanti ada 4000 lubang tanam di area 2000 meter persegi, kira-kira seperti itu, dengan jarak tanam 60 cm tanam ke tanam, jadi pohon ke pohon jaraknya 60 cm. Ini saya membutuhkan 2000 bibit yang sudah siap ditanam tanpa layu lagi, jadi langsung dia tumbuh di sana. Makanya disemai dulu seperti ini, dipisahkan biar dia beradaptasi dulu. Udah dipisahkannya tuh sahabat Tova. Padatnya yang keras aja, jangan terlalu lembek-lembek, pakai tangan dua, pret, langsung. Nah gitu, nggak bisa dicimit-cimit, makanya isi penuh dulu baru tekan semuanya, berat bareng sekali tekan aja, nggak apa-apa dia. Nah agak kencang tekannya, nggak bet itu, sekali tekan aja. Nah udah gitu, sekali tekan. Nah, potong pucuknya sahabat Tova. Nah, ya ini metodenya ya sahabat Tova, metode memindahkan jahe merah dari rumpun tunas menjadi satu-satu atau dua-dua atau tiga-tiga tunasnya. Ini ada yang dua, ini satu, ini ada yang dua. Nah itu, ini ada yang satu nih sahabat Tova, ini satu nih. Nah, ini satu. Nah itu. Ya. Jadi sahabat Tova perlu ingat, pada saat sahabat Tova memotong itu rimpang, jangan sering kena tangan akarnya. Itu karena tangan kita nih ada bakteri yang lain gitu, dengan tanah tuh beda. Karena kan kita dari keringat kita nih ada punya bakteri gitu. Sebisa mungkin sekali padat, jangan 2-3 kali sekali padat, set. Nah gitu, sekali padat. Nah itu nambah lagi namanya, nggak boleh sekali habis, sekali padat, jangan tambah-tambah lagi. Sekali padat itu 3 kali 4 kali padat namanya, sekali padat aja. Sekali padat tangannya agak lebar, red gitu. Padat, set. Nah gitu, sekali padat. Nah itu nambah lagi namanya, nggak boleh sekali habis, sekali padat, jangan tambah-tambah lagi. Sekali padat itu 3 kali 4 kali padat namanya, sekali padat aja. Sekali padat tangannya agak lebar, red gitu. Nih sahabat Tova, udah jadi berapa nih? 6. Nih, 6 pohon, 6 bibit baru.
Ada yang satu, ada yang dua, tergantung keadaan rimpangnya sahabat Lofa. Kalau terlalu dekat jadi dua, kalau dia jauh satu bisa sendiri. Isi dulu penuh, isi penuh dulu. Nah, tangannya bareng, tangannya dua tangan tapi dua jari. Nah iya gitu, dah seperti itu. Ya gitu saja sahabat Lofa ya, konten kita hari ini. Nah ini kita sudah, sahabat Lofa sudah lihat bagaimana cara memecah rimpangnya, memecah pohonnya sehingga menjadi satu-satu pohon atau dua-dua pohon di dalam satu polybag ya, untuk dijadikan bibit ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Lofa dan bisa dipraktekkan dan semoga berhasil. Itu saja konten hari ini sahabat Lofa, dan mudah-mudahan kita sehat selalu hari ini. Oh ya, jangan lupa sahabat Lofa, di pojok kanan bawah sebelum saya tutup itu ada sayapeduli.com. Mohon di searching ya, itu yayasan sosial yang kami buat untuk kegiatan-kegiatan sosial kita, membantu sahabat-sahabat kita di sahabat-sahabat kita yang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik kaum difabel, fakir miskin, tunawisma, dan semuanya yang membutuhkan kita bantu semampu kita. Oke sahabat Lofa, jangan lupa subscribe video saya untuk kita saling berteman, saling bertukar ilmu dan pengetahuan. Dan jangan lupa like, share ke sahabat-sahabat Lofa yang lain. Kedua, yang terakhir, komen sahabat Lofa. Kita bisa diskusi, bisa bertukar ilmu di kolom komen itu. Tolong ya sahabat Lofa, jangan lupa subscribe ya sahabat Lofa. Oke, sampai ketemu di next video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa sahabat Lofa di video yang lain. Terima kasih. Salam sahabat Lofa.